to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much. Analis hubungan internasional Hikmahanto Juwana menilai kejadian penembakan yang diduga terhadap Donald Trump bakal diselidiki tuntas. Menurut Hikmahanto, kejadian ini belum tentu menguntungkan Trump ataupun Biden yang saat ini sedang berkampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Banyak misteri yang harus mendapat jawaban untuk kita bisa memastikan atau untuk bisa dipastikan bahwa tidak ada kecolongan dan ini memang sudah prosedur yang harus dilakukan. Apakah ini akan memunculkan polarisasi yang semakin kuat? Apakah ini akan menguntungkan Partai Republik, menguntungkan Donald Trump? Atau justru sebaliknya, ini akan merugikan Donald Trump dan justru akan menguntungkan Presiden Joe Biden? Kita tidak tahu ya, karena segala sesuatu ini akan bergantung pada hasil dari penyelidikan ini. Ya, tapi satu hal yang pasti adalah saya rasa di Amerika Serikat tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali, tidak menginginkan dalam proses demokrasi kekerasan berbicara. Dan ini tentu tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di berbagai penjuru dunia. Kalau kita menjalankan demokrasi, tidak seharusnya kekerasan ada di situ. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana perkembangannya saat ini setelah penembakan? Selengkapnya kita temui jurnalis VOA dari Washington DC, Amerika Serikat, Virginia Gunawan. Virginia, sudah adakah informasi ini penembakan oleh siapa dan bisa Anda konfirmasi apakah ada korban tewas di sana? Ya, dan pemirsa Kompas TV, sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut dan bagaimana dan siapa yang menjadi pelaku atau tersangka pelaku penembakan yang dilakukan kepada kandidat calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Dan juga mantan Presiden Donald Trump ini ya. Dan pernyataan resmi dari Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat ini menyatakan bahwa tersangka pelaku penembakan dinetralkan oleh Pas Pampres, satu penonton rally atau kampanye tewas dan satu atau dua lainnya terluka parah. Aparat keamanan mengamankan senjata serbu sejenis tipe AR di TKP, namun investigasi masih terus berlanjut dan aparat keamanan juga sedang melakukan investigasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh Federal Bureau Investigation atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Dengan minimnya informasi yang didapatkan dan disebarkan atau diberikan kepada publik, ini memang sulit untuk mengetahui secara pasti siapa pelaku atau tersangka pelaku yang melakukan penembakan, latar belakangnya seperti apa, namanya siapa, latar belakang atau motif yang membuat si pelaku tersebut melakukan penembakan itu juga apa. Dan ini memang akan jadi titik yang sangat penting dalam investigasi lebih lanjut, terutama untuk mengetahui motif pelaku dan juga kondisi mental dari pelaku tersebut. Dan sekitar 1,5 jam yang lalu, Gedung Putih ini mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berbicara lewat telepon dengan Donald Trump yang saat ini dinyatakan dalam kondisi yang aman. Meski Gedung Putih tidak merilis apa saja isi perbincangan tersebut. Dari Gedung Putih juga menyatakan bahwa Presiden Joe Biden bertolak dari Delaware kembali ke Gedung Putih untuk mendapatkan briefing yang lebih lanjut dari tim investigasi terkait insiden tersebut. Asri. Baik, pelaku penembakan dilaporkan sudah tewas. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologinya, Virginia? Merupakan salah satu yang disampaikan juga oleh Pas Pampres Amerika Serikat, Secret Service ini menyatakan terjadi pada pukul 6. Ketika penembakan terjadi, memang terlihat penembakan itu atau tersangka yang melakukan penembakan berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan rally tempat kampanye Donald Trump sedang memberikan kampanye atau pidatonya tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, beberapa saksi mata mendengar sejumlah tembakan yang diarahkan atau berada di sekitar lingkungan tersebut. Setelah itu, ketika di penembakan ada beberapa gambar atau video yang juga diambil oleh pendukung atau hadirin dari kampanye tersebut yang menunjukkan beberapa sisi di mana ketika terjadi penembakan bullet atau peluru yang menyasar tidak terkena seutuhnya kepada mantan Presiden Donald Trump.
namun mengarah atau mengenai telinga mantan Presiden Donald Trump tersebut. Nah, ketika terjadi penembakan tersebut, lalu Donald Trump dilindungi oleh pas-pampres menutup atau mengelilingi mantan presiden tersebut. Dan setelah terjadi tersebut, telinga Donald Trump tampak berdarah, dan setelah itu ia pun dilarikan dari panggung. Namun sebelum turun dari atas panggung, Donald Trump sempat mengepalkan tangannya dan menyerukan untuk tetap akan fighting dari insiden tersebut. Setelah itu ia turun dari panggung tempat ia berkampanye. Beberapa saat kemudian diketahui bahwa penembakan telah dinetralkan oleh pas pampres, dan tembakan-tembakan yang lainnya masih terus diinvestigasi siapa yang melakukan atau siapa yang mengenai beberapa korban yang terkena tembakan dalam rally tersebut. Asli. Apakah peristiwa seperti ini, seperti serangan maksud kami, ini pernah terjadi dalam kampanye Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya? Pembunuhan Robert F. Kennedy Jr. yang adik dari Presiden John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy yang tewas karena penembakan pada 1968 setelah ia menang dalam pemilihan pendahuluan dalam Partai Demokrat sendiri, posisi sebagai kandidat calon presiden untuk maju ke pemilihan umum di Amerika Serikat pada saat itu. Memang ini bukan paralel yang tepat kalau misalnya kita lihat dalam kondisi saat ini, namun upaya penembakan tak hanya menyasar pada presiden, tapi juga kepada kandidat presiden. Sementara untuk Trump sendiri, ini adalah upaya penembakan keempat. Percobaan pertama terjadi ketika ia menjadi kandidat presiden pada tahun 2016 lalu, tepat pada bulan Juni, lalu kembali menjabat sebagai presiden pada tahun 2017 lalu. Upaya penembakan ini ada yang profil yang sejak upaya penembakan yang dilakukan kepada Ronald Reagan pada tahun 1981 lalu, dan juga terjadi di saat atmosfer atau suasana politik Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi, terutama ini 4 bulan menjelang pemilu Amerika Serikat dan juga sekitar 5 hari sebelum Donald Trump ini secara resmi akan dijadikan atau dicalonkan sebagai candidat resmi dari Partai Republik yang akan dilakukan dalam konvensi nasional di Milwaukee pekan. Nah, ini tentunya menjadi salah satu titik yang sangat diperhatikan dalam publik Amerika Serikat. Tadi kita melihat ada rahasia bagaimana prediksi selanjutnya terhadap pemilu di Amerika Serikat, bagaimana ini bisa mempengaruhi atau insiden ini akan mempengaruhi pemilu Amerika Serikat. Kita lihat sedikit ada komparasi dengan upaya pembunuhan Ronald Reagan pada tahun 1981 lalu. Setelah upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya, tingkat approval atau persetujuan dari kinerja kepresidenan Ronald Reagan pada saat itu yang menjabat sebagai presiden ini melonjak signifikan sebanyak 8%, dari 60% menjadi 68%, karena adanya simpati dari warga Amerika terutama terhadap upaya pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Trump sendiri dijadwalkan masih terus akan menghadiri beberapa event yang sudah dijadwalkan kepadanya. Salah satunya adalah untuk hadir dalam event UFC yang akan berlangsung di Denver, Colorado. Asik. Ya baik, lalu kan tadi Anda menyebutkan juga kondisi Donald Trump saat ini memang sudah dievakuasi begitu, sudah berkomunikasi juga dengan Joe Biden. Lalu informasi apa lagi yang Anda peroleh dari kondisi Donald Trump terkini, Virginia? Si Donald Trump memang dinyatakan stabil dan ia juga memberikan pernyataan dalam platform media sosialnya Truth Social yang memang jadi acuannya untuk memberikan suara atau memberikan pendapatnya dalam mimbar media sosial, karena dalam sejumlah mimbar media sosial lain itu memang dia sudah diblok atau dinyatakan tidak boleh tidak berada di media sosial tersebut. Dan dari pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan dalam mimbar tersebut memang ditujukan bahwa ia ingin menyampaikan terima kasihnya kepada Pak Pampres dan juga pihak berkeamanan yang sudah melindungi dia dalam atau merespon secara cepat dalam upaya yang dilakukan kepadanya. Dan ini memang sebuah sentimen yang dinantikan
pendukung Donald Trump, di mana platform ini platform yang paling sering digunakan oleh Donald Trump untuk mendekati atau reach out atau berhubungan dengan para pendukungnya. Lewat media sosial ini sudah cukup untuk memberikan gambaran kepada para pendukungnya bagaimana kondisi Donald Trump saat ini. Yang dinantikan apakah benar besok Donald Trump ini akan muncul di event US dijadwalkan kepadanya di Denver, Colorado tersebut, Asri. Baik, kita nantikan kehadiran Donald Trump besok. Kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan penyelidikan juga dari kasus penyerangan ini. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Washington DC.